Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas 1A, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Nanang Kosim SPDI MPD. Kami beranggotakan Amanda Lemar Pangestuti, Adelia Putri, Selma Winda Kusumaningsih, dan Gina Akilah Zulfa. Prinsip kesehatan dan pengobatan. Terdapat 7 prinsip dalam pengobatan Islam seperti yang tertera dalam Diktat Kaidah Dasar Tibbun Nabawi, yaitu keyakinan, obat halal dan thayyib, tidak berbau tahayul dan mudarat, bersifat preventif, mencari yang lebih baik dan mengambil sebab melalui ikhtiar dan berserah diri. Titik tekan dari prinsip pengobatan tersebut bersifat preventif dengan tidak sembarang mengkonsumsi makanan atau produk-produk dan jauh dari tahayul. Hal ini tertera pada firman Allah dalam Quran surat Abasa ayat 24-32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababana al-ma'a sabba thumma syaqaqna al-arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abqa mata'an lakum wa li'an'amikum. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperlihatkan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Shadaqallahul Adzim. Syarat utama dalam prinsip atau konsep kesehatan pengobatan dalam Islam yakni dengan metode IAI, ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Ilahiyah adalah konsep kesehatan atau pengobatan yang datangnya dari Allah. Alamiah yaitu penggunaan sumber alam untuk pengobatan yang ada di atas muka bumi dan tidak menggunakan bahan kimia. Terakhir yaitu ilmiah, yang artinya dapat dijelaskan secara ilmu pengetahuan, bukan praktek pengobatan yang mengada-ngada. Pandangan agama tentang ilmu kedokteran termasuk kesehatan JKG. Ilmu kedokteran merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran. Maka sudah dapat dipastikan bahwa agama memiliki pandangan dalam ilmu kedokteran. Islam sangat memperhatikan persoalan kesehatan dengan mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki oleh seseorang. Ilmu kedokteran gigi adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang kesehatan gigi dan mulut. Terdapat sunnah yang terkait dengan ini, yaitu kita dapat mengerjakan sunnah dengan membersihkan gigi dan mulut menggunakan kayu siwak. Pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dalam Islam mendorong dokter-dokter Islam seperti At-Tabari, Ar-Razi, Ali bin Abbas, Ibnu Sina, Abdul Latif, dan Hakim Ahmedi untuk memberikan kontribusi dalam dunia kedokteran. Bimbingan ruhani bagi orang yang sedang mengalami kesakitan atau masalah kesehatan. Bimbingan ruhani Islam adalah kegiatan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya selama menjalani perawatan rumah sakit, terutama berkaitan dengan memberikan pembinaan spiritual agama dan dukungan moral. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menyadarkan penderita agar dapat memahami dan menerima dengan tenang dan sabar cobaan yang dideritanya, meyakinkan pasien untuk optimis terhadap kesembuhannya, dan juga memberikan pengertian dan bimbingan dalam melaksanakan kewajiban keagamaan harian yang harus dikerjakan sesuai dengan batas kemampuannya. Bimbingan rohani bagi orang yang sedang mengalami kesakitan atau masalah kesehatan. Tujuan yang juga dapat dilihat dari peran yang dapat dilakukan bimbingan rohani Islam. Peran bimbingan rohani Islam setidaknya adalah membimbing pasien agar tetap sabar dan tawakal yang kemudian akan menjadikan pasien mempunyai semangat tinggi untuk sembuh. Adapun fungsi dari pelayanan bimbingan rohani kesehatan secara umum yaitu 1. Berfungsi kuratif atau korektif, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. 2. Fungsi preventif, yaitu membantu individu menjaga dan mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. 3. Fungsi preservatif, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik, dan kebaikan itu bertambah.
4. Fungsi development atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab masalah baginya. Bentuk layanan bimbingan rohani Islam dapat dilakukan dengan bimbingan spiritual dan bimbingan psikologis, yang materinya terdiri dari bimbingan doa, bimbingan zikir, pemberian petua atau nasihat tentang agama, dan penyampaian bimbingan dapat dilaksanakan dengan lisan atau face-to-face, dengan tulisan, dan bisa juga dengan radio atau alat komunikasi lainnya. Kesimpulan, Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah rutinitas yang dilakukan oleh umatnya, tetapi Islam juga mengatur prinsip pengobatan dan kesehatan secara preventif. Syarat utama dari prinsip ini yaitu dengan metode IAL, ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Ilahiyah berarti konsep kesehatan dan pengobatan yang datang dari Allah. Alamiah berarti penggunaan bahan alami dari sumber alam untuk pengobatan, dan ilmiah berarti pengobatan dapat dijelaskan secara ilmu pengetahuan, bukan praktek pengobatan yang mengada-ngada. Ilmu kedokteran merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Pandangan agama mengenai ilmu kedokteran yaitu, agama memandang bahwa ilmu kedokteran merupakan ilmu yang sangat diperlukan manusia karena berkaitan dengan masalah kesehatan manusia. Salah satu contohnya yaitu pada kesehatan gigi dan mulut yang mendapat perhatian dalam Islam. Sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.